Pasar tercinta. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam acara podcast KPU Kota Denpasar Ngosik, Ngobrol Asik Demokrasi dan Kepemiluan bersama saya Vivi Trisya dan saya ditemani oleh Ketua KPU Kota Denpasar Bapak Iwayan Arsejaya. Apa kabar Bapak Ketua? Astungkara baik. Ya, semoga selalu sehat ya Bapak. Astungkara. Ya, sudah swab sebelumnya? Pastinya sudah. Ya, Dan booster juga dan sudah. booster juga sudah ya. Oke, kita selanjutnya langsung saja ya Bapak ya, terkait ini pemilu serentak 2024. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan kebetulan KPU RI telah menerbitkan keputusan terkait dengan penetapan tanggal dan hari pemungutan suara tahun 2024. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Baik, Bu Vivi ya, pertanyaannya baik sekali. Dan ini tentu juga menjadi pertanyaan kita semua. Ya, jadi pasca KPU melaksanakan Pilkada 2020 di bulan Desember 2020 dan kemudian rangkaiannya terselesaikan di pertengahan tahun 2021 kemarin, kita menunggu-nunggu pada proses penetapan ya, hari tanggal pemungutan suara untuk pemilu serentak 2024. Nah, KPU RI yang memiliki domain terkait dengan penentuan hari tanggal sudah menerbitkan surat keputusan nomor 21 tahun 2022 kemarin. Nah, ini dapat kita lihat atau dapat kita simak ada 3 makna yang dapat kita tangkap dari diterbitkannya surat keputusan KPU nomor 21 tentang hari tanggal pemungutan suara pemilu 2024. Yang pertama kepada pemilih ya. Jadi maknanya ini memberikan awareness kepada pemilih. Jadi kepada pemilih dan warga negara tanggal 14 Februari 2024 itu tentu sudah bisa dicatat ya. Kemudian diingat untuk bisa dilakukan kita secara bersama-sama. Jadi kalau menyukseskan pemilu itu nggak terlepas daripada pemilih ya pada proses itu. Nah, kemudian apa halnya yang sudah dilakukan KPU terkait dengan mempersiapkan 14 Februari 2024 dalam hal kaitannya dengan pemilih. Jadi KPU sudah merancang ya tahapan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang tahapan bahwasanya 20 bulan itu paling lambat sebelum hari pemungutan suara. Jadi sudah ada tahapan. Nah, berkenaan dengan kepada pemilih makna dari 14 Februari 2024 itu adalah yang pertama itu terkait dengan kegiatan pencocokan dan penelitian. Jadi rancangan KPU itu di bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2023 nanti akan ada proses pencocokan dan penelitian. Nah, kemudian ada proses berikutnya berupa penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan yang akan nanti bermetamorfose menjadi DPS ya. Coklit akan dilaksanakan di bulan Februari sampai Maret 2023. Jadi kepada pemilih agar kiranya bisa nanti berpartisipasi dalam rangka memastikan dirinya dilaksanakan pencocokan dan penelitian. Artinya di situ keberadaan pemilih dalam daftar pemilih yang sedang disusun, kesesuaian data, identitas kependudukan yang dimiliki, kemudian nanti ada KPU akan menyusun TPS. Nah, ini penting bagi pemilih kan untuk mengetahui nanti di TPS mana yang bersangkutan akan mendapat ruang untuk memilih. Kemudian sampai dengan penyusunan daftar pemilih menjadi DPT itu akan berlangsung hingga bulan Juni-Juli 2023 nanti. Nah, Juni-Juli 2023 nanti KPU secara berjenjang akan melakukan proses penetapan daftar pemilih tetap. Ini sangat penting, ini momen krusial bagi pemilih ya. Kemudian yang kedua bagi pemilih ya, dibentuknya ad hoc. Nah, kita KPU Denpasar dan dalam hal kita menyukseskan penyelenggaraan ini kita juga mohon partisipasinya. Tidak hanya datang ke TPS 14 Februari 2024 nanti, tetapi juga ikut berpartisipasi menyukseskan kepemiluan ini dengan cara berpartisipasi menjadi penyelenggara. Ya, nanti dalam rangka coklit akan dibentuk petugas pemutakhiran data pemilih. Dan itu kira-kira di bulan Januari 2023. Nah, kemudian juga ada pembentukan badan ad hoc kepemiluan dalam hal ini di tingkatan kecamatan dan di tingkatan desa kelurahan. Jadi ada PPK dan
PPS. PPK dan PPS itu akan dibentuk mulai bulan Desember tahun 2022 ini dan akan mulai bertugas di bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024. Ya, jadi penting sekali ya kita memanggil masyarakat Kota Denpasar untuk ikut ya bersama-sama dengan kita menyukseskan kepemiluan dengan menjadi penyelenggara. Baik, untuk mengetahui visi misi dari calon dan pasangan calon nanti peserta pemilu 2024 ada ruang bagi pemilih dan masyarakat untuk mengetahui melalui masa kampanye. Nanti masa kampanye akan dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kalau dulu kalau tidak salah 6 bulan ya Pak ya? Benar sekali. Dan ini kan menjadi bagian daripada upaya KPU untuk melakukan pemilu yang efektif dan efisien. Sehingga salah satunya adalah dengan memangkas waktu kampanye. Dan tapi ini kan baru rancangan atau baru draft yang disusun dan akan diajukan oleh KPU. Nanti tentunya perlu mendapat persetujuan lebih lanjut dari stakeholder DPR dan pemerintah serta Badan Pengawas Pemilu dan DKPP dalam hal ini. Nah, itu adalah makna daripada 14 Februari 2024 bagi pemilih ya. Kemudian yang kedua, makna tanggal 14 Februari 2024 itu bagi peserta pemilu ya. Tentu pada proses penyelenggaraan pemilu 2024 sama halnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya ada proses pendaftaran peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Nah, jadi partai politik mesti sudah bersiap-siap sejak saat ini karena nanti di tahun 2022 ini ya, di tahun 2022 ini bulan Juni itu sudah dimulai tahapan atau proses untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu. Ya, Bapak ya. Nggak lama lagi. Ya. Nah, ini KPU nggak punya cukup waktu sebenarnya untuk berpikir untuk bertele-tele ya. Kita jadi akan langsung gas dan tune in aja di tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan pendaftaran partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu di tahun 2024 nanti, KPU sejatinya sedang menyusun draft. Jadi dapat kita sampaikan dan tentu juga menjadi bagian persiapan daripada partai politik nantinya dalam rangka menyongsong tahapan ini adalah kiranya juga mempedomani putusan MK. Bahwasanya ada partai politik yang sebelumnya sudah ada di parlemen ya, istilahnya sudah lolos parliamentary threshold 4% pada pemilu 2019 yang lalu, tidak lagi dilakukan proses verifikasi faktual keanggotaan. Ya, jadi mereka yang sudah ada di parlemen, partai politik itu tidak lagi diverifikasi secara faktual keanggotaan. Namun bagi partai baru dan partai yang termasuk sudah ada di parlemen untuk verifikasi administrasi kepengurusan itu tetap dilaksanakan. Dan verifikasi keanggotaan juga tetap dilaksanakan. Jadi proses itu perlu menjadi perhatian bagi peserta pemilu atau calon peserta pemilu ya. Nah, kemudian secara jadwal waktu sesuai dengan draft tahapan yang disusun oleh KPU sudah dimulai di bulan Juni ini dan masyarakat juga akan bisa mengetahui di bulan Desember tahun 2022 ini siapa saja partai politik peserta pemilu karena dari tahapan itu akan ada penetapan. Sudah ada penetapannya? Ya, di tahun 2022 ini Bu Ge. Ini nggak lama lagi. Jadi tidak hanya KPU, jadi semua harus ngegas ini istilahnya. Berarti cukup panjang ya Pak tahapan pemilu ini ya? 20 bulan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Betul. Sesuai dengan undang-undang itu kan 20 bulan paling lambat ya. Tahapan sudah dimulai sebelum hari pemungutan suara. Nah, itu. Kemudian untuk peserta pemilu dalam hal ini pencalonan perseorangan. Jadi DPD ya. Jadi seperti kita ketahui pemilu 2024 ini sama halnya dengan pemilu 2019 yang lalu adalah pemilu serentak. Memilih calon anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, untuk calon perseorangan tentu sudah harus bersiap juga ini dalam hal ini pemilihan DPD ya. Nah, kalau untuk proses pencalonan DPD, jadi tahun 2022 ini sudah dimulai prosesnya. Tepatnya di bulan Desember itu sudah ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat dukungan bagi calon DPD. Jadi sebelum itu para calon anggota DPD ini sudah menyusun syarat dukungannya.
Jadi demikianlah KPU ini bekerja ya. Jadi kami kerja penuh waktu, tidak hanya di masa tahapan yang notabene bisa 24 jam ya, hitungan jam kerjanya, tapi juga di luar masa tahapan. Sebenarnya tidak ada kata menganggur bagi KPU ya dalam proses ini seperti yang sudah saya sampaikan. Nah tentu KPU dalam menyukseskan atau dalam kerja-kerja kepemiluan ini tidak bisa sendiri. Jadi kami butuh dukungan ya dan support dari segenap pihak, terutama para pemangku kepentingan. Betul sekali. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Kira-kira apa harapan Bapak untuk menyukseskan pemilu serentak di 2024 nanti? Baiklah, jadi belajar daripada pengalaman kepemiluan dan pemilihan di Kota Denpasar ya, dan juga melihat struktur daripada pemilih ya. Jadi dalam arti kalau kita lihat usia pemilih untuk di Denpasar sesuai dengan hasil rekapitulasi terakhir pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat angka persentase jumlah pemilih pemula dan pemilih muda pada rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Denpasar ya, bahwa 46% itu merupakan pemilih muda dan pemilih pemula. Artinya apa? Artinya ketika anak-anak muda ini dan pemilih pemula ini punya mau ya, siapa yang terpilih, mereka bisa saja menentukan hasil pemilihan itu. Jadi mereka ini merupakan pemilih yang berkontribusi besar. Nah, jadi harapan kami tentu kami ingin mendorong anak-anak muda bisa terlibat lebih banyak, lebih jauh dan lebih luas dalam proses menyukseskan kepemiluan di Kota Denpasar ini. Nah, tentu kegiatan ini, acara ini juga menjadi bagian yang ditujukan kepada anak-anak muda kita. Salah satu dari sekian kegiatan ya Bapak iya, ya. betul sekali Bu Vivi. Oke, teman pemilih, demikian yang dapat disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Kota Denpasar, dan bisa saya berikan kesimpulan dalam acara podcast ini bahwa jangan lupa ada pemilu serentak di 2024 pada tanggal 14 Februari di hari Valentine, tentunya di tahun 2024, dan juga pemilihan untuk pilkadanya itu sendiri di tahun yang sama. Dan jangan lupa teman pemilih like dan subscribe YouTube KPU Kota Denpasar, dan juga follow medsos KPU Kota Denpasar untuk mendapatkan berita-berita terkini terkait dengan kepemiluan. Terima kasih Bapak Ketua atas Sama-sama, waktunya. Bu Vivi. Ya.